Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, saat ini saya sedang berada di sebuah kafe yang terletak di antara perbatasan Goa dan Makassar. Jadi jika Anda ingin tahu di mana letak perbatasan antara Goa dan Makassar, maka kafe di depan saya ini ada sungai di depannya yang disebut dengan Jalan Inspeksi Kanal, ada di sana. Dan di sebelah jauh ke sana itu adalah merupakan gerbang perbatasan, gerbang Badik antara kota Makassar dan kota Goa. Kafe ini dikelola oleh sahabat saya, seorang pegiat literasi di Sulawesi Selatan, khususnya di kota Makassar, punya beberapa spot yang didampingi. Namanya Kafe Buka Mata. Di sini Anda bisa membaca buku, Anda bisa nongkrong, dan juga Anda bisa nobar atau nonton bareng. Di dalamnya, di dalam sana kita akan melihat bagaimana dia mengonsep kafenya ini dengan konsep literasi. Ayo ikut saya ke dalam. Nah, sahabat sekalian, Kafe Buka Mata ini sudah jelas bahwa dia dikonsep dengan tak biasa. Namanya saja adalah Kafe Buka Mata, artinya gunakan mata Anda untuk hal-hal yang berkenaan dengan kebaikan. Ketika Anda masuk, Anda akan bisa melihat nuansa literasi sudah sangat terasa. Di sebelah kanan suguhan menunya Anda bisa lihat dibuat dengan sangat sederhana, dan di sebelah kiri Anda bisa melihat hal-hal sederhana dari bambu digantung di sebelah sini. Seperti apa isi dalamnya? Saya mengajak Anda ke dalam. Ya, jadi saat ini sudah cukup ramai pengunjung ya, tapi saya sudah minta izin agar mereka tidak terganggu dengan rekaman ini. Anda bisa melihat di sana ada papan dengan bingkai Sumpah Pemuda, dan di atasnya begitu banyak hal-hal yang berkenaan dengan literasi. Dindingnya saja penuh dengan coretan-coretan yang penuh dengan makna secara semiotik luar biasa. Kemudian ya, di sudut sebelah kiri Anda bisa melihat ada buku yang disiapkan oleh sahabat saya yang mengelola kafe ini atau memiliki kafe ini. Orang-orang bisa nongkrong dengan selonjoran, tidak seperti kafe yang lain bahwa harus saja ada kursi. Di sini Anda juga bisa selonjoran sambil mengambil buku dan membacanya. Kemudian selain TV, di sini ada huruf lontara khas Bugis Makassar, yang jika Anda berselfie di sini tentunya sudah sangat jelas bahwa Anda sedang berada di kota Makassar, di kafe ini, dan tidak semua kafe menyiapkan spot foto yang menyiapkan huruf lontara seperti ini. Kemudian jika Anda ke sebelah sini, Anda akan melihat pada dindingnya ada puisi khusus yang ditulis. Contohnya di sana ada puisi untuk Makassar yang ditulis oleh Udin Palisuri almarhum, seorang penyair senior kota Makassar. Kemudian ada penyair-penyair yang lain. Ini ada pinisi khas Sulawesi Selatan. Kemudian bagian pencinta bola juga ada. Ada selendang khas PSM Makassar. Kemudian ada pasindrili ya di sana. Dan jika Anda mengarahkan pandangan Anda ke sini, di sini ada Insinyur Soekarno, kemudian ada Che Guevara. Bagi mereka yang suka dengan perlawanan, jiwa-jiwa kritis dan berpihak pada gerakan sosial, di sini ada Che Guevara. Kemudian di atas sana ada karikatur yang luar biasa dan sangat tegas. Ya, ciri khas suku Bugis Makassar, tapi seni dalam pengungkapan dan mempunyai nilai spiritual yang sangat dalam. Tentunya di Kafe Buka Mata Kota Makassar ini, Niar dan suaminya ingin menampilkan sesuatu yang berbeda. Dan ingat, jika Anda ingin ke kafe ini, dari Hertasni Anda lurus, begitu masuk di perbatasan Goa, Patung Badik, Anda sisa belok kiri di Inspeksi Kanal, dan sekitar 200 meter Anda akan tiba di kafe ini. Nah, seperti apa pemilik dan pengelolanya? Saya akan mewawancarai dia. Ayo ikut sama saya. Ini dia. Oke, sahabat sekalian, mungkin di sebelah sini bagus ya, supaya cahayanya bagus, latarnya asik juga. Namanya siapa, Bung? Aceng. Aceng ya. Aceng ini adalah suaminya Niar ya, Ya. yang penggiat literasi. Tapi Niar yang lebih dikenal sebagai penggiat literasi di Sulawesi Selatan. Bagi penggiat literasi di kota Makassar, mari saling mendukung, saling membesarkan. Harusnya kafe ini menjadi rujukan Anda. Teman-teman literasi bisa berkunjung ke sini. Selain ada buku,
gambar-gambar yang menarik. Kita tanya, kenapa tertarik membuka kafe dengan gagasan literasi, Bung Aceng? Lihat ke kamera mungkin. Ya supaya pengunjung yang hari di sini Ya. bisa duduk sambil baca buku, Ya. terus mereka bisa nongkrong sambil belajar, Sambil belajar. terus apa ya, tidak kaku lah kalau Kaku, datang ya? di sini. Ya. Selama ini beberapa bulan, sudah berapa lama maksudnya dibuka? Bukanya sudah hampir 1 tahun. Hampir 1 tapi tahun. Aktifnya Aktifnya sekitar 5 bulanan. 5 bulanan. Kegiatan apa saja yang teman-teman lakukan di kafe ini selama 5 bulanan itu? Kadang kita adakan seminar kebudayaan, Seminar kebudayaan, pementasan seni, komunitas seni baru baru ya. baru dari Batam. Oke. Terus ada semacam rapat-rapat juga. Rapat-rapat di sini. Terus motivasinya apa? Kenapa membuat semiotika yang khas seperti ini? Apa maksudnya ini sebenarnya? Apa motivasinya? Apa? Dari makna dari buka mata tersendiri, Iya. kita mengajak kaum milenial supaya tidak terlena dengan keadaan sekarang. Oke. Bahwasanya hidup milenial harus milenial. Sekali-kali kita menengok ke belakang. Jadi hadirnya buka mata untuk merefresh kembali bahwasanya kita punya budaya. Baik. Oke, Bung Aceng, saya juga ingin melihat seperti apa dapurnya. Siap. Oke, silakan. Oke, jadi ini diracik. Ini kopinya berasal dari mana kopinya? Kalau kopi dari daerah, Dari daerah Iya. Arabica, Robusta. Arabica, Robusta. Dari kabupaten mana kopinya? Kebetulan kita ambil dari Kabupaten Indrekang. Kabupaten Endrekang. Diproduksi keluarga di Endrekang atau di pasar bebas atau seperti apa, Bung Aceng? Artinya kita pesan dari Pesan dari sana. Ya, pesan. Oke. Secara keuntungan dan pengunjung, apakah pengunjung-pengunjung yang datang itu memang banyak yang tertarik membaca buku pada saat mereka ke sini? Alhamdulillah kebanyakan yang datang ke sini sangat termotivasi sekali datang di sini karena katanya beda dengan tempat yang lain. Baik. Dia ke sini, di sini ada buku, sekarang baca-baca buku santai. Jadi posisi duduk juga tidak mesti harus duduk begini aja. Oke. Sahabat Niar di belakang kamera, saya bisa enggak dari depan mengambil gambarnya ke arah sini? Berpindah, bisa ya? Baik, tentunya dengan konsep literasi ini. Apakah ada harapan tertentu? Kamera. Harapannya bagaimana kedepannya semakin ramah pengunjung supaya lebih banyak membaca. Ya. Supaya literasi ini selalu tegak lah. Tegak, kan? Iya. Saya juga berharap bahwa setiap penulis di Kota Makassar ini, penulis puisi, penulis cerpen, penulis novel, atau penulis buku apa saja, buku-bukunya bisa dibawa di sini, disumbangkan ke sini, dan itu bisa menjadi bacaan publik, ya. Bacaan-bacaan khusus bagi orang-orang yang menginginkan seperti apa karya-karya sastra khas anak-anak Makassar. Itu bisa dibaca di tempat ini tentunya. Yang mudah-mudahan ke depan selain buku digital yang pernah saya kirimkan, Bung Aceng, mudah-mudahan ada kesempatan, saya ingat, panjangkan umur, saya bisa lewat dan juga menitipkan buku di sini untuk para pengunjung dan juga bisa dibaca di sini. Yang jelasnya, untuk penggiat literasi, jangan pernah mati harapan, jangan pernah mati gaya tentunya. Jika Anda seorang penggiat literasi dan ingin membuka usaha, maka Anda bisa meniru gagasan dari Bung Aceng dan Ibu Niar ini, sahabat saya, bahwa literasi juga punya pangsa pasar sendiri, punya peminat sendiri, dan itu berbeda dengan kafe-kafe yang lain yang ada di Sulawesi Selatan ini. Paus, saat ini saya sedang berada pada meja barista ya. Ini adalah pemiliknya Bung Aceng dan ini meja baristanya. Saya cuma mau ingatkan bahwa YouTube ini merupakan channel yang difokuskan pada gerakan sosial dan literasi. Saya berharap setelah Anda menonton ini, Anda berkenan untuk melihatnya secara menyeluruh, secara lengkap. Kemudian Anda mau like dan juga mensubscribe. Semakin Anda membantu kami mensubscribe channel ini, insya Allah akan semakin berkembang dan tentunya di masa yang akan datang menjadi berkembang. Keuntungan-keuntungannya akan kita manfaatkan untuk gerakan sosial dan literasi. Oke, yang mana kopi khas dari Endrekang itu? Ini namanya Bone-bone. Bone-bone. Arabica bone-bone. Arabica Bone-bone.
Mana cara bukanya? Oke, sahabat sekalian, ini kopi asli, saya akan menciumnya. Wow, apa ya? Rasanya bergetah itu, sangat harum dan bergetah. Saya sarankan Anda untuk ke kafe ini. Anda bisa balik kamera dulu, Niar. Di depan saya ini adalah sungai, ya, sungai tua ya, yang kemudian sekarang menjadi inspeksi kanal. Dan nuansa semakin malam itu semakin tenang. Anda bisa melihat langit dengan terbuka, Niar ya. Tidak ada gedung yang terlalu tinggi yang menghalangi pandangan kita, sehingga semua tampak dengan luar biasa. Dan ya, saya sendiri sudah beberapa kali berkunjung ke sini dan sangat terkesan dengan gagasan atau konsep dari kafe ini, karena kafe ini sangat tidak tidak mendahulukan apa yang disebut dengan kapitalisme, ya. Terlalu mendorong, memaksa dirinya untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Tapi orang datang ke sini merasa nyaman, merasa sangat literat, karena ada kafe tersendiri yang bernuansa intelektual, bernuansa estetik, bernuansa sangat jauh dari glamour, ya. Dan hal lainnya adalah karena di sini ada TV, Anda juga bisa nonton, dan hal-hal yang berkenaan dengan informasi terkini Anda juga bisa menyaksikannya di sini. Dan tidak seperti kafe yang lain di mana orang bisa melakukan hal-hal yang tidak sopan, ya, Bung Aceng. Apa harapan Anda kepada ya, saya akan mencoba keluar lagi di halaman kafe ini dan kita bisa melihat seperti apa tampilan depannya. Oke, Bung Aceng, kita ke depan. Oke, Buniar, ya, tempat duduknya dari kayu, kemudian bisa mundur lagi. Kelihatan dah ini? Kelihatan ya? Luar biasa. Sahabat sekalian, sahabat literasi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar khususnya, dari tadi saya disuguhkan untuk minum kopi, tapi hari ini, khusus hari ini ya, ada banyak kegiatan yang saya datangi dan sudah sangat full dengan tubuh saya dengan kopi, berpindah di 3 tempat, dan saya sudah minum kopi sebanyak 3 kali dengan rasa yang berbeda. Sekali lagi kita berharap bahwa penggiat literasi sebaiknya memiliki markas sendiri, memiliki kafe sendiri sebagai markasnya. Dan tempat ini, bayangkan saya berada di depan kafe, pas di perbatasan Kota Makassar, dan tidak ada suara crowded kendaraan. Sungguh sangat tempat yang pas bagi Anda untuk membaca buku di malam hari, menenangkan diri, karena selain buku, juga pengunjung-pengunjung yang cantik dan gagah. Langit terbuka dengan sangat lebar. Semakin lama kita menatap ke atas, maka akan semakin banyak bintang yang kita saksikan. Sahabat sekalian, sahabat literasi sekalian, terima kasih telah mengikuti channel ini. Jangan, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Insya Allah kita akan bertemu pada display gerakan-gerakan literasi yang lain di Sulawesi Selatan, bukan hanya di Kota Makassar, tapi dimanapun saya bepergian dan ada waktu, saya akan membuat rekaman yang serupa. Bung Aceng, salam literasi, salam literasi.